Sahabat sapaan damai sejahtera, kita jumpa lagi pada kesempatan ini dan tema kita adalah bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan dari sisi iman Kristen. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan buat kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita adalah bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan dari sisi iman Kristen. Sahabat sapaan damai sejahtera, kita hidup di zaman yang mendefinisikan kelimpahan secara sangat sempit. Banyak orang berpikir hidup berkelimpahan berarti cukup, uang cukup, tubuh sehat, karir terus menanjak, keluarga harmonis, dan semua diukur secara materi. Namun menjadi pertanyaan adalah mengapa ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong? Artinya ada paradoks. Dunia menawarkan kelimpahan tetapi menghasilkan kekosongan. Lalu Yesus datang dan berkata sesuatu yang radikal dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan slogan rohani, tapi ini adalah klaim kebenaran ilahi. Menjadi pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan? Bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan dari sisi iman Kristen? Dan kita akan juga masuk ke dalam jawaban pertanyaan adalah bagaimana kita benar-benar mengalami kelimpahan. Baik, kita mulai dengan memahami konteks dari ayat firman Tuhan ini yang ada dalam konteks tentang antara pencuri dan gembala. Nah, dalam konteks Yohanes 10 ini, Yesus datang atau Yesus sedang berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Dan ia membandingkan dirinya dengan pencuri. Siapa pencuri? Ya, kita lihat di dalam firman ini, pencuri dapat dimaknai dalam beberapa pemahaman. Pemimpin rohani yang palsu dalam konteks langsung dalam pasal 10, 9 dan 10. Atau sistem dunia yang menyesatkan. Bahkan ya secara teologi bisa dikatakan kuasa dosa dan iblis. Dari sana diberikan ciri pencuri jelas mencuri, merampas identitas, merampas sukacita, membunuh, mematikan, bahkan mematikan relasi kita dengan Allah, membinasakan, menghancurkan tujuan hidup, dan pada akhirnya binasa, masuk neraka. Artinya tanpa Kristus manusia bukan netral, tetapi sedang hidup atau sedang kehilangan hidup sejati di dalam Tuhan. Nah, siapa Yesus? Yesus sebagai gembala. Yesus bukan sebagai seorang guru moral. Ia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya secara pribadi, gembala yang menyerahkan nyawanya. Di ayat 11 nanti kita lihat. Ya, dengan kata lain, hidup berkelimpahan tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari inisiatif kasih Allah atau kasih Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, makna hidup berkelimpahan. Nah, kita lihat apa maknanya. Hidup itu zoe, hidup ilahi. Kelimpahan itu melimpah, berlebihan, atau melampaui batas normal. Jadi hidup berkelimpahan artinya apa? Artinya ini kita memahami, jadi ini bukan sekedar hidup panjang umur, hidup panjang, atau hidup nyaman, melainkan hidup yang berasal dari Allah. Sumber hidup itu dari Allah, Allah yang memberikan hidup, Allah juga yang dipenuhi oleh Allah, artinya dikuasai oleh Allah. Hidup kita yang berkelimpahan ini dikuasai, dipimpin oleh Allah, dan pada akhirnya mengarahkan kembali hidup ini kepada Allah. Jadi kita dapat hidup itu dari Allah,
dan kita menjalani hidup ini dipenuhi oleh Allah, dan pada akhirnya kita mengembalikan hidup ini untuk apa? Untuk kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Jadi di sini kita belajar melihat bahwa kelimpahan sekali lagi tidak berarti kemakmuran dunia, ya, duniawi. Yesus tidak berkata, "Aku datang supaya kamu kaya." Dan kita lihat ya, para rasul semua menderita. Para murid juga menderita. Dan banyak orang percaya pun hidup dalam tekanan. Namun mereka tetap mengalami kelimpahan. Mengapa? Karena kelimpahan itu bersifat internal. Ya, internal dan relasional kita dengan Tuhan, bukan faktor eksternal dari luar. Nah, kelimpahan yang kedua, kelimpahan dalam arti relasi yang dipulihkan dengan Allah. Hidup yang berkelimpahan berarti dosa diampuni, hati dipulihkan, tujuan hidup diperjelas menjadi jelas, dan ini selaras dengan apa? Pemahaman Injil yang ada di dalam firman Tuhan ini, ya. Manusia diciptakan untuk apa? Menikmati Allah, ya, to glorifying God and enjoying Him forever. Nah, yang ketiga, kelimpahan berarti kehidupan yang utuh, holistik. Artinya itu apa? Kehidupan yang meliputi kehidupan rohani, damai dengan Allah, kehidupan dalam konteks jiwa, kita memiliki makna pengharapan dalam relasi, kasih kita nyata, ya, kasih yang dinyatakan kepada sesama kita. Dan penderitaan memiliki arti, kesulitan memiliki makna, bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi kelimpahan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi memiliki Kristus di dalam setiap masalah, setiap pergumulan, setiap air mata. Sahabat, sapaan damai sejahtera. Nah, setelah kita memahami apa itu kelimpahan, sekali lagi, kelimpahan tidak sama dengan kemakmuran duniawi. Kelimpahan adalah relasi yang dipulihkan dengan Allah. Dan yang ketiga, kelimpahan adalah kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kita yang kedua adalah bagaimana kita mengalami hidup berkelimpahan. Pertama, kita harus masuk melalui pintu, yaitu melalui Kristus. Yesus berkata, ia adalah pintu. Artinya tidak ada kelimpahan yang sejati di luar Kristus. Maka iman bukan sekedar agama, tetapi perjumpaan pribadi dengan Kristus. Apakah kita mengenal Yesus dengan benar? Dan itu menjadi poin penting. Kedua, mendengar dan mengikuti suara gembala. Kita ada dombanya, kita harus mendengar suara gembala. Yang ketiga, tinggal dalam relasi yang intim dengan Kristus. Artinya, kita harus membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Jadi, sahabat yang terkasih, ya, sebagai penutup, hidup berkelimpahan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang memiliki Kristus sepenuhnya. Disinilah poin penting kita. Jadi sahabat terkasih, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami terus belajar untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengalami kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.